Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Aulia, NIM 1831588 dari jurusan Perbankan Syariah semester 4 IAIN Palu. Ya, jadi saya di sini akan menjelaskan dua akad yang ada dalam bank syariah. Yang pertama itu adalah akad mudharabah. Akad mudharabah ini adalah akad yang terdiri dari dua belah pihak, yaitu pengelola dana dan yang mempunyai dana. Yang dimaksud pengelola dana di sini adalah lembaga keuangan atau bank itu sendiri. Yang dimaksud dengan yang mempunyai dana di sini adalah nasabah yang menitipkan dananya kepada lembaga keuangan untuk dikelola dalam akad tersebut. Ya, seperti pada umumnya, seperti kita ketahui, cukup dikenal pada akad mudharabah ini dikenal pada masyarakat secara umum karena banyaknya diterapkan di bank-bank yang berlabel syariah. Akad mudharabah ini adalah akad kerjasama antara dua belah pihak yang mempunyai dana dan mengelola dana tersebut. Namun biasanya terjadi resiko atau kerugian yang ada di dalam akad mudharabah ini. Apabila kerugian terjadi, kerugian itu akan ditanggung dari yang mempunyai dana. Namun apabila kerugian atau kesalahan mekanisme ini terjadi dari pengelola dana atau bank itu sendiri, maka kerugian ini akan ditanggung dari lembaga keuangan yang mengelola dana tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai akad mudharabah mughayyadah on balance sheet. Jadi, akad mudharabah mughayyadah on balance ini hampir sama saja seperti mengacu pada umumnya pada akad mudharabah, yaitu kerjasama antara dua belah pihak, terdiri dari pengelola dana dan yang mempunyai dana. Jadi, pada akad mudharabah mughayyadah on balance sheet ini, pengelola dana ini akan mengelola dana dari seperti sama sebelumnya dari nasabah yang mempunyai dana. Namun ada sedikit perbedaan, yaitu perbedaannya persyaratan yang ditentukan dalam mengelola dana. Mekanisme ini hampir diberikan sepenuhnya kepada yang memiliki dana. Contohnya, kepada yang mempunyai dana ini memberikan persyaratan khusus, tidak boleh diadakannya atau dijalankannya uang mereka dijalankan pada produk-produk yang ada dalam bank itu sendiri. Contohnya pada secara umum yaitu seperti jaminan, cicilan, dan lain-lain. Dan ada juga persyaratan yang biasa diajukan dari yang mempunyai dana kepada lembaga keuangan yang mengelola dana, itu adanya batasan waktu spesifiknya atau jenis-jenis bisnis yang akan dijalankan. Nah, pada akad mudharabah mughayyadah on balance sheet sendiri itu hampir banyak juga biasanya terjadi resiko atau kerugian. Namun sebelum terjadinya kerugian-kerugian tersebut tentunya sudah diatur melalui akad-akad atau perjanjian dan persyaratan itu sendiri. Namun apabila resiko suatu kejadian dan kesalahan itu terjadi, maka ini akan ditanggung dari si yang mempunyai dana atau nasabah itu sendiri. Namun apabila akad ini terjadi atau dalam bisnis ini terjadi kesalahan dari pengelola, maka sama saja ini akan ditanggung dari si pengelola itu sendiri atau dari lembaga keuangan sendiri. Nah, biasanya pada akad mudharabah mughayyadah on balance sheet ini si pemilik dana akan memberikan suatu persyaratan lagi. Contohnya dengan menerbitkan sebuah buku keuangan atau catatan keuangan kepada lembaga keuangan ini bagaimana perkembangan atau kemajuan dari suatu bisnis dan suatu perkembangan dari keuangan yang mereka terapkan dalam lembaga keuangan tersebut. Mereka akan melihat bagaimana suatu jalannya bisnis ini, apakah melalui akad ini berkembang atau tidaknya. Biasanya seseorang yang memiliki dana ini akan menitipkan kepada lembaga keuangan ini, akan memberikan atau mengajukan untuk diterbitkannya suatu buku pencatatan khusus atau dimintanya untuk menerbitkan suatu rekening baru untuk mencatat penghasilan yang mereka miliki dari akad dan bisnis yang mereka jalankan bersama ini. Akad pada mudharabah mughayyadah on balance ini kalau untuk di bank syariah sendiri sudah cukup baik digunakan. Alhamdulillah pada saat ini jika melihat dari lapangan dan yang kita temukan di lapangan itu sudah berjalan dengan baik, dan insya Allah tidak ada sampai sekarang kerugian-kerugian besar yang menimpa yang mempunyai dana sehingga membuat mereka tidak ingin lagi mengumpulkan dana atau menyimpan dana pada lembaga keuangan yang berlabel syariah. Karena lembaga keuangan yang berlabel syariah saat ini cukup membantu perekonomian masyarakat, di mana tidak memberatkan dan tidak memberatkan pada sisi ekonomi mereka juga, namun tidak merugikan pada bank juga. Di sini adanya sistem mudharabah dan mughayyadah on balance ini cukup membantu perkembangan ekonomi yang ada.
Mungkin cukup itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.